Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan, karuniai nikmat, kekuatan, semangat untuk menjalankan ketaatan yang pagi ini kita sudah laksanakan dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis ilmu ya. Bagian akhir dari bacaan kita tentang nasoihul ibad, tentang subtema wala yakunu arifan binafsi, dan seseorang itu tidak paham dirinya sendiri hatta yakunu aqilan fi kalamihi, sehingga dia itu tutur katanya, kata-katanya adalah aqilan. Aqilan dalam kata-kata bisa juga dimaknai sebagai balighon ya. Jadi balighon artinya balik. Balik itu tidak saja dewasa usianya, tetapi apa yang disampaikan itu efektif, itu tidak bias. Jadi begini, kalau para jurnalis itu menyampaikan berita, itu setidaknya itu memenuhi 5W1H gitu ya. 5W1H. Jadi apa yang terjadi, kapan terjadi, kemudian mengapa terjadi, kemudian siapa yang jadi korbannya, atau siapa yang terlibat dalam kejadian itu, kemudian apa akibatnya, kemudian sampai, kalau berita itu panjang, sampai dampak. Nah, kemudian dengan kejadian itu apa dampaknya, pengaruhnya pada lokasi kejadian sampai dengan itu pokok-pokok isi berita. Jadi itu yang berita yang balik, artinya berita yang balik itu ya berita yang orang selesai membaca sudah paham apa yang diberitakan, tidak masih tanda tanya. Nah, di sini orang yang mengetahui, paham dirinya, berarti dia memahami orang lain juga. Sama dengan orang yang percaya dirinya, maka dia percaya juga pada orang lain. Biasa orang yang tidak bisa mempercayai orang lain, biasanya kepercayaan dirinya, self confidence-nya rendah. Biasanya rendah. Orang tidak bakal bisa mempercayai orang lain lah itu ya, mungkin usianya sudah balik, tapi sebetulnya dalam berkomunikasi tidak balik. Nah, ini orang yang tahu diri, paham diri, dunung malah dirinya, yaitu yang dia juga bisa mengetahui orang lain, sehingga apa yang dibicarakan muqtadul hal, kalau dalam balaghah muqtadul hal, sesuai dengan kondisi situasi. Biasa yang disebutkan sikon, situasi, kondisi. Ini sebetulnya yang lahir lebih dulu, suasana itu adalah kondisi dulu, baru situasinya. Ini situasinya.
dari konsi. Sudah tidak apa-apa karena itu kesalahan, kekeliruan berjamaah gitu. Jadi artinya secara komunitas begitu yang diucapkan ya kita ikuti, tapi yang jelas kita kalau kita mengetahui diri kita, hendaknya kita juga bisa mengetahui orang lain sehingga apa yang kita bicarakan sesuai dengan apa yang terjadi. Apa yang terjadi. Contoh itu ada ini ayat-ayat yang kita turunkan sebagai contohnya kalam yang baligh itu. Seperti dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut itu? Yang dimaksudkan di situ wabil khusus itu Nabi Muhammad, karena lawan bicara Allah itu adalah Muhammad. Qumil laila illa qalila. Hendaknya engkau berdiri di malam hari, maksudnya itu sholat. Illa qalila, kecuali yang sedikit. Berarti berdirinya yang lama, yang tidak berdirinya yang sedikit. Tidak berdirinya illa qalila itu apanya? Yaitu tidurnya. Jadi wahai orang yang berselimut, hendaknya engkau berdiri mendirikan sholat lail, dan hendaknya itu lebih banyak daripada tidurmu, gitu ya. Ini pesan dari ayat ini. Qalila itu qumil laili itu sebenarnya apa? Kan di surat Al-Isra juga disebutkan kan, kalau wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili, min itu litabghid, jadi adawat litabghid artinya alat untuk menyatakan bagian daripada apa yang diungkapkan. Jadi sangat indah sekali ayat Al-Quran itu susunannya itu. Wa minal laili, tidak semalam suntuk, tidak, tapi wa minal laili. Wa minal laili itu terus seperti apa? Antara lain terus dijelaskan di surat Al-Muzammil ini. Qumil laila illa qalila. Seberapa yang lebih mudah diukur, yaitu nisfahu, separuhnya. Awin kusminhu qalila, separuhnya. Malam itu taruhlah secara kasar jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu ya. Nah, kalau itu maka separuh pihaknya 12 kan begitu. 12 atau kurang sedikit gitu. Awingkus minhu qalila, kurang sedikit ya jam 11. Auzid alaihi, atau lebih jam 1, jam 2 ya. Nah, kemudian nanti kalau dengan dipadukan dengan ayat yang harus kita beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, dan di waktu sahar. Waktu sahar itulah sebetulnya intinya untuk istighfar. Jadi, sehingga istighfar dilakukan bisa di sela-sela sholatul lail, bisa juga di akhir, di bagian akhir sebelum subuh, gitu kan. Itu waktu sahar. Waktu sahar itu nek poso sahur maksudnya. Sahar. Oke.
Jadi Al-Quran ini berusaha menjelaskan, memberikan informasi, menyampaikan pesan secara balik. Auzid alai waratilil Quran tartila. Kemudian yang dibaca dalam sholat itu hendaknya bacaan Al-Quran, artinya setelah baca Al-Fatihah, nek cara Jawane maca surat-surat gitu loh. Bukan surat tagihan, surat utang, surat bukan ya, surat tanah bukan. Jadi surat Al-Quran artinya surat Al-Quran. Rattilil Quran tartila. Perintahnya ini amarnya itu diwarattil, rattil. Bagaimana keadaan rattilnya? Tartila, tartila. Ini cara membaca Al-Quran itu diisyaratkan di sini, membacanya dengan tartil. Kalau zuhir ayat ini, maka hendaknya di sholat malam itu bacaan ayatnya tartil. Bacaan Al-Quran itu dari tilawah, dari segi tilawah itu setidaknya ada 4 level ya. 4 level. Kalau di ini sudah sampai di nice to know ya. Alangkah indahnya kalau itu juga diketahui dalam menjelaskan tema ini ya. Jadi tartil. Jadi tartil adalah level kedua. Yang level pertama tahqiq. Jadi baca Al-Quran itu ada yang tahqiq terus tartil, terus takdir, kemudian hadar. Ini ada 4. Kalau tahqiq itu semua 4 level ini semua memperhatikan tajwid ya. Memperhatikan tajwid itu kemudian biguna bilaguna, kemudian ikhfa, mat, semuanya tidak ditinggalkan, semua tidak ditinggalkan. Nanti ada perbedaan dari 4 itu. Kalau yang tahqiq itu adalah sangat lambat ya, sangat lambat. Kemudian tartil itu lebih cepat sedikit daripada yang sangat lambat. Lambat artinya sangat lambat. Semua tadi memperhatikan dengan tajwid. Kemudian yang membedakan kalau tartil itu disertai oleh pembacanya itu tafhim dan juga tadabbur. Jadi tadabbur artinya memahami makna dan juga mengerti pesan, isi pesan surat ayat yang dibaca itu. Nah itu tartil, itu hendaknya dibaca di salat lain. Kemudian tadwir itu lebih cepat, sama sebetulnya cara membacanya, hukum bacaannya sama. Kalau tartil itu tekanannya tidak mengabaikan hukum hak huruf ya, hak huruf yang dibanggakan sehingga yang nanti terkenal di makharijul huruf dan sifat huruf. 2 hal ini harus dijaga, itu di tartil. Kalau di tahqiq tadi mungkin belum sampai situ, tetapi tajwidnya tetap itu tartil. Tadwir itu lebih cepat lagi, hanya mat jaiz munfasilnya tidak lebih dari 4 harokat. Mat jaiz munfasil itu tidak lebih dari 4 harokat. Kalau yang
tartil itu 6 harokat. 6 harokat. Kalau kita jamaah di Masjid Nabawi maupun Mekah, itu kebanyakan mereka pakai hadar. Bacaannya hadar. Artinya tajwid juga diperhatikan, tetapi mat jaiz munfasilnya cuma 2 rakaat, 2 huruf ya, 2 huruf, 2 harokat, 2 harokat. Jadi terkenal kalau mat wajib mutasil itu 6 harokat, tapi kalau mat jaiz munfasil khususnya untuk di Mekah Madinah itu hanya 2 harokat gitu. Jadi itu yang membedakan level-level itu. Jadi ini sedikit kita ambil puncak gunung esnya, icebergnya, yaitu ratil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Qawlan saqila ini kata-kata yang berat. Apa maksudnya berat? Yang artinya yang benar. Ulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sebagai suatu benar, meskipun memberatkan di hati. Berat di hati karena biasa orang sebagai makhluk sosial ingin menyesuaikan dengan keadaan sosial ya. Jadi tapi kebenaran kadang-kadang di nomor 2 karena itu tidak. Jadi inna sanulqi alaika qawlan saqila, dan sesungguhnya kami Allah akan memberikan pada engkau qawlan saqila, kata-kata yang benar, kata-kata yang lurus. Dalam tafsir Jalalain, saqila ini dimaknai dengan sadida. Oke. Kemudian sepertinya yang ada di dalam surat Al-Ahzab ini ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida. Qawlan sadida kata yang lurus dengan apa? Lurus dengan garis apa yang diatur oleh Allah dan Rasulnya. Contoh itu Pak, itu makanya dalam fragmen keluarga ya, istrinya, Pak itu loh anaknya tidur belum sholat itu tadi, kan gitu. Dijawab oleh bapaknya, lah wis ben sakno deh tadi kan ada acara sekolahnya gini kasihan, dia lepas daripada as-sholatu ala waqtiha, tetapi kasihannya yang lebih didulukan. Nah ini tidak qaulan sadida. Ini salah satu contoh aja. Qaulan sadida, hendaknya engkau oleh orang yang beriman takwalah pada Allah, dan hendaknya engkau bertutur kata dengan kata-kata yang benar menurut Allah dan Rasulnya, bukan menurut dirinya sendiri atau menurut kebiasaan. Oke, jadi ini akibatnya ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan membaguskan, menyempurnakan amal kamu, perbuatan kamu, dan mengampuni dosa kamu. Dan barang siapa kalau sudah orang itu disempurnakan oleh Allah, diampuni oleh Allah, itu sebenarnya orang yang taat pada Allah dan Rasulnya. Man yuti'illah wa rasulah, nek wong wis taat pada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Maka dia, lah ini ayat ini susunannya ada susunan balik ya. Balik gitu. Jadi ini contoh. Oke, kemudian di surat Al-Isra ini tentang hubungan orang tua dan anak. Orang disuruh bersyukur kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan pada Tuhanmu memerintahkan agar engkau tidak menyembah selain Allah. Apalagi wabil walidaini ihsana.
Kemudian terhadap orang tua itu berbuat baik, berbakti. Imma yablughanna indakal kibar, apalagi kalau mereka orang tua itu kibar, masuk waktu kibar, saat kibar. Kibar itu masa senja, masa tua. Akaduma yang salah satunya bapaknya atau ibunya, kilahuma atau kedua-duanya. Fala taqul lahuma maka janganlah engkau berkata nggak usah, umpamanya gitu ya. Nah, itu karena kue lah, lah kan gitu. Jadi apa itu bentuk-bentuk Nah, kita hindari kata ini. Wala tanharuma, apalagi membentak keduanya. Terus kalau itu tidak boleh yang disuruh menjadi orang berbakti pada orang tua, apa yang dilakukan? Nih, keywordnya ada di sini, wa kullahuma qaulan karima. Bertutur katalah kepada keduanya qaulan karima. Jadi qaulan karima, qaulan sadida, qaulan ini semuanya ada menggambarkan apa? Akilan fi kalamihi. Akilan fi kalamihi. Jadi kata-kata yang mulia, yang hormat. Kalau ada strata bahasa yang ambil strata yang halus, begitu ya. Jadi itu barangkali itu dan masih banyak ayat-ayat yang menggambarkan itu. Nah, apalagi kalau ada beralangan, ini fasenya sudah anak-anak yang tadi sudah tingkat dewasa, sudah berkembang, sudah beranak, sehingga orang tuanya sudah bercucu, itu kemudian sehingga untuk berkunjung itu biasanya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu beralangan atau apa hendaknya. Nah, dalam posisi yang seperti itu gitu. Ini ayat ini ada dituntun oleh ayat ini. Imma tu'ridanna anhum tigha'a rahmati min rabbika tarjuha. Apabila engkau menjadikan terhalang karena engkau mengharapkan mendapatkan kasih sayang dari Tuhan, tarjua yang kau harapkan, faqullahuma qaulan mansura. Jadi jika berhalangan, kita terhalang untuk berkomunikasi dengan orang tua, hendaknya menyampaikan dengan alasan, dengan tutur kata yang maisuro, yang ringan. Maisuro itu yusrun, yasara itu adalah ringan. Ringan maksudnya yang mudah diterima, mudah diterima dengan bahasa yang sederhana. Kalau umpamanya lagi menyampaikan kabare anak cucu, tidak usah detail. Oh, dia kalau makan itu begini, kalau minum gini, sekarang tuh mainannya ini anak-anak. Nah, itu tidak pada to the point. To the point-nya ya sekarang tuh sak mangke sampun niku tahun baru, sampun minggah sing niki putu sing niku mun masuk SLA, yang satunya lagi yang kecil, paling kecil terus sudah kelas 2 SD umpamanya gitu ya. Dan semuanya sehat Mbah gitu ya gitu. Nah itu singkat-singkat tapi jelas maksudnya, pesannya, dan kemudian itu yang kaulam maisuro. Oke. Ada nanti kaulan layina dan lain sebagainya, insya Allah kita akan teruskan di kesempatan minggu yang akan datang. Insya Allah mudah-mudahan ada faedahnya. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Padahal ternyata terakhir ya sedikit aja sebetulnya.